Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai hadis tentang bersabar dalam berdakwah. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Anwar Iskandar. Yang kedua, Rendra Rahayu. Dan yang ketiga, saya sendiri, Tasurif Husnatul Banati. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sabru inda sadmatil ula. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu pada awal musibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 1302 kitab Fathul Bari. Sabar merupakan salah satu sifat mulia yang mesti dimiliki muslim. Allah Subhanahu wa taala pun sangat mencintai hamba-hambanya yang bersabar dalam menjalankan ketaatannya, baik dalam beribadah maupun menjaga diri dari perbuatan maksiat. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan dari hadis Bukhari nomor 1302. Al-sabru inda sadmatil ula. Perawinya adalah Anas bin Malik dan muhadisnya sendiri adalah dari Al-Bukhari. Masdornya Sahih Al-Bukhari. As-sofatu wa raqmu, atau nomor hadisnya adalah 1302. Khulasah hukmil muhaddisi, atau hukum hadisnya adalah sahih syarhul hadis, atau hadisnya termasuk sahih. Makna hadis Bukhari Muslim nomor 1302 yaitu musibah datang tanpa kita ketahui tanda-tandanya, dan Allah selalu memberikan kemudahan untuk orang-orang yang bersabar. Walaupun itu terasa berat, jika seseorang memiliki keyakinan kepada Allah dan meyakini ada hikmah yang besar di balik setiap musibah, tentu dia akan memilih untuk bersabar. Banyak hal yang dapat menguji keimanan manusia. Salah satunya adalah bersabar. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan berbagai hal yang positif. Bersabar juga mengajarkan kita agar tidak mudah terbawa emosi ketika menghadapi suatu permasalahan. Ketika kita bersabar, Tuhan akan melipat gandakan pahala bagi umatnya. Terdapat banyak manfaat apabila kita bersabar. Tanpa perlu kita sadari, seseorang yang bersabar, ia akan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya cobaan yang Allah berikan seharusnya membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Mengeluh bukanlah jalan kebaikan. Mengadu kepada Allah lah yang seharusnya kita lakukan. Haddatsana Abu Asim Tuhaq bin Mukhlad akhbarana al-Auza'i. Haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyata an Abdullah bin Amr wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan muhadditsun am bani Israil wala kharaja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Artinya, telah bercerita kepada kami Abu Hashim Ad-Dlahak bin Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabasyah dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel
dan itu tidak apa atau dosa. Dan siapapun yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3202. Takhrij hadis Bukhari nomor 3202. Balighu ngani wala ayatan wahadisu an bani Israila falyatabawwa maq'adahu minan nar, yaitu perawinya adalah Abdullah bin Umar dan al-muhaddisnya sendiri adalah Al-Bukhari dan al-masdarnya adalah Sahih Bukhari. As-sofatu warahmu atau nomor hadisnya adalah 3461. Al-Khulasatu hukmi muhaddisi atau hukum hadisnya adalah sahih. Hadis Bukhari nomor 3202 diceritakan oleh Abu Asim Ad-Dahhak bin Makhlad. Kemudian diceritakan lagi oleh Al-Auza'i. Kemudian diceritakan lagi oleh Hasan bin Adiyah. Kemudian diceritakan lagi oleh Abi Kabsyah. Kemudian diceritakan lagi oleh Abdullah bin Amru, yang kemudian Abdullah bin Amru mendapatkan cerita ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna hadis ini yaitu agar setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera untuk menyampaikan meskipun hanya sedikit, dengan tujuan agar pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat segera tersambung dan tersampaikan seluruhnya. Bentuk perintah dalam hadis ini menunjukkan hukum fardu kifayah. Hadis di atas bicara soal penyampaian informasi. Rasul menjelaskan ayat yang beliau baru terima tidak selalu di depan semua sahabat. Ada kalanya saat menerima wahyu, Rasul didampingi oleh 2-3 sahabat. Atau saat memberikan penjelasan di masjid, ada sahabat yang tidak hadir. Ini sebabnya dalam riwayat lain, Nabi bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah konteks hadir, sampaikan dariku meski satu ayat. Sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada yang tidak hadir atau tidak mendengarkan langsung dari Rasul agar mereka juga tahu apa penjelasan dari Rasul. Jadi meski seorang sahabat yang mendengarkan satu ayat, tapi kalau satu ayat itu tidak diketahui oleh yang lain, sampaikanlah. Begitulah penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang mensyarah di hadis di atas. Yang selanjutnya untuk analisis. Bersabar dalam berdakwah adalah salah satu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun untuk memperbaiki kerusakan akidah dan moral. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk senantiasa berdakwah atau untuk menyampaikan kebaikan dengan penuh kesabaran, seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW.